5161. Setelah sekian lama, ada terlalu banyak variabel. Yang Kei tidak bisa menahan perasaan agak kesal. Xiang San ini juga orang yang tidak jelas. Karena dia akan menerobos ke Orde ke-8, mengapa dia datang ke tempat seperti itu? Bukankah dia sengaja mencari masalah? Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada gunanya mengeluh. Karena Fajar telah datang pada waktu yang tepat, mereka secara alami akan bertarung sampai mati untuk melindunginya. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan klan tinta hitam mengganggu kemajuan Xiang San. Lagi pula, masalah ini terkait dengan apakah Blue Sky Pass akan memiliki Orde ke-8 lagi atau tidak. Kecepatan Breaking Dawn telah didorong hingga batasnya, tetapi meskipun demikian, mereka masih membutuhkan lebih dari 1 hari untuk mencapai tempat di mana Xiang San dipromosikan. Itu adalah benua terapung yang mati, dengan jejak pertempuran besar yang masih tertinggal di sekitarnya dan banyak mayat klan tinta hitam mengambang di sekitarnya. Ketika Fajar tiba, mereka melihat sebuah kapal perang terbang melalui kehampaan dari jauh. Kapal perang itu tampak terbungkus petir saat berkedip dengan cahaya biru tua dan bergerak secepat kilat. Dari permukaan kapal perang, serangkaian teknik rahasia dan artefak ditembakkan, dan beberapa sosok mengepung kapal perang untuk membunuh musuh. Namun, meskipun battleship ini lincah, efisiensinya dalam membunuh musuh tidak terlalu tinggi. Paling tidak, itu tidak sebanding dengan Dawn Squad. Untungnya, tidak banyak master klan tinta hitam yang datang untuk menyerang, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Pada saat Dawn tiba, lebih dari setengah master klan tinta hitam ini telah meninggal. Setelah Dawn bergabung dengan medan perang, para penyintas yang tersisa dimusnahkan. Kedua kapal perang bertemu dalam kehampaan dan sesosok terbang dari kapal perang yang berlawanan dan mendarat di depan Yang Kai. Saudara muda Yang, kamu juga datang. Yang Kai mengangguk, kakak senior Wan. Pendatang baru adalah Wan Zhengxin, ketua tim dari tim Breeze. Yang Kai telah berinteraksi dengannya berkali-kali, sehingga mereka bisa dianggap sebagai teman. Bagaimana situasinya sekarang? Yang Kai melihat ke bawah ke benua terapung di bawah dan samar-samar bisa melihat sosok yang duduk bersila di suatu tempat di bawah, sumber aura yang berfluktuasi. Wan Zhengxin mengerutkan kening dan berkata, kami datang setengah jam lebih awal darimu, kami belum menemukan jawabannya. Dari 5 regu elit, kapal perang Breeze adalah yang tercepat, jadi wajar saja jika mereka yang pertama tiba. Namun, ketika mereka tiba di sini, mereka kebetulan bertemu dengan sekelompok kultivator klan tinta hitam yang mencoba mengganggu kemajuan ras manusia. Saudara muda Yang, apakah Anda tahu siapa orang-orang di bawah ini? Kenapa dia sendirian dan aku tidak bisa melihat member lain? Wan Zhengxin bertanya. Yang Kai menghela nafas, jika saya tidak salah, yang mempromosikan adalah senior Xiang San. Apakah kakak senior Wan pernah mendengar tentang dia? Wan Zhengxin sangat terkejut, ini sebenarnya orang ini. Melihat ekspresinya, jelas dia pernah mendengar tentang Xiang San sebelumnya, tetapi Xiang San biasanya hidup dalam pengasingan dan bahkan Feng Ying jarang melihatnya. Meskipun Wan Zhengxin telah mendengar tentang Xiang San, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak mengenalinya. Tidak sulit untuk memahami mengapa dia ada di sini sendirian tanpa anggota tim lainnya. Ada desas-desus bahwa setelah Orde ke-8 ini jatuh dari Orde ke-7, emosinya menjadi sangat aneh, sangat sedikit orang yang bisa bekerja sama dengannya. Selain status Orde ke-8 aslinya, ada beberapa tim kecil yang mencoba menerimanya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Pada akhirnya, Komandan Resimen hanya bisa membiarkannya pergi. Ini agak merepotkan, Wan Zhengxin mengerutkan kening. Dia awalnya ingin membujuk orang ini untuk kembali ke pos luar untuk maju, tetapi karena orang ini, dia tidak bisa ikut campur sama sekali. Karena pangkatnya sudah turun, akan jauh lebih sulit baginya untuk menerobos dari Orde ke-7 daripada Orde ke-7 biasa. Sekarang dia akhirnya berhasil menerobos, dia secara alami harus berusaha sekuat tenaga. Mungkin karena alasan inilah ketika Xiang San merasakan kesempatan untuk menerobos, dia segera memilih untuk mencobanya. Kalau tidak, dia akan menggunakan hukum pelarian semesta untuk kembali ke kampus terdepan. Tim penyu tua dan tim ular air juga ada di area ini, jadi tidak akan lama sebelum mereka datang untuk mendukung kita. Sepertinya kita perlu melindunginya dengan baik. Petik 2. Yang Kai meliriknya, tim babi hutan juga ada di area ini. Wan Zhengxin terkejut, 5 regu elit semuanya ada di sini. Yang Kai mengangguk dengan serius. 5 regu elit sedang berburu di tempat ini, tetapi tidak ada tanda-tanda regu lain, namun seseorang menerobos ke Orde ke-8. Apakah menurut Anda Komandan Resimen mengetahui sesuatu? Wan Zhengxin bertanya sambil berpikir. Yang Kai menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah,
Terlepas dari apa yang diketahui Komandan Resimen, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, kita harus berjaga-jaga dan menunggu bala bantuan. Saya sudah mengirim seseorang untuk melapor kembali ke pos luar. Karena senior ada di sini, kita harus mengunjunginya. Paling tidak, kita harus memberitahu dia bahwa dia memiliki seseorang yang menjaganya sehingga dia dapat maju dengan aman. Petik 2. Tentu saja, Wan Zhengxin mengangguk. Keduanya segera terbang bersama, tetapi mereka tidak terlalu dekat. Aura Xiang San lebih sering berfluktuasi, jadi jika mereka terlalu dekat, kemungkinan besar mereka akan mengganggunya, jadi mereka berdua berhenti setelah mencapai jarak tertentu dari benua terapung. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang jelas, anggota Dawn dan Breeze ada di sini. Senior, tolong fokus pada terobosan Anda, tidak perlu khawatir tentang faktor eksternal. Petik 2. Tidak ada tanggapan dari bawah, Yang Kai tidak mengharapkan tanggapan apapun. Bagaimanapun, pada titik terobosan ini, Xiang San tidak akan terganggu dengan berbicara. Setelah memberitahu mereka, mereka berdua kembali ke Breaking Dawn. Kakak Wan, apakah ada orang di Breeze yang mahir dalam arai roh? Kita bisa mengatur beberapa arai roh di sekitar benua terapung untuk berjaga-jaga. Petik 2. Meskipun Master Arai sejati tidak diizinkan memasuki medan perang, para kultivator memiliki hobi mereka sendiri saat berkultivasi, dan selama umur panjang mereka, mereka telah mengembangkan berbagai kemampuan. Misalnya, Yang Kai sekarang memiliki beberapa pencapaian dalam alkimia dan pemurnian artefak. Meskipun anggota kedua tim tidak mengambil jurusan Arai Dao, masih ada beberapa yang tahu sedikit tentang itu. Wan Zhengxin mengangguk dan berkata, ada, tetapi pencapaiannya tidak tinggi dan jika dia mengatur formasi dengan tergesa-gesa, itu tidak akan memiliki banyak kekuatan. Yang Kai menjawab, lebih baik daripada tidak sama sekali, bagaimana jika itu berguna? Itu benar, tetapi menyiapkan arai roh membutuhkan sumber daya, kami tidak memilikinya. Dalam lingkungan khusus seperti medan pertempuran tinta, setiap kultivator yang menginjakkan kaki di medan perang tidak akan membawa apapun selain item penyembuhan dan kultivasi penting mereka sendiri. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin mereka akan bisa kembali hidup-hidup. Jika mereka mati di luar, sumber daya yang mereka bawa akan sia-sia. Oleh karena itu, jika dia ingin membuat arai roh, dia harus menghadapi situasi di mana bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Yang Kai tersenyum, saya memiliki sumber daya untuk saya dapat memberikan apapun yang dia butuhkan. Medan perang tinta memiliki aturan tak tertulis yang tidak mengizinkan siapapun untuk membawa sumber daya tambahan, tetapi Yang Kai tidak pernah mengikutinya, juga tidak ada yang memintanya untuk melakukannya. Semua harta miliknya disimpan di alam semesta kecil dan Space Ring miliknya. Karena dia memiliki sumber daya, tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan. Keduanya segera mengumpulkan semua peserta dari tim masing-masing dan mulai mengatur perimeter benua terapung. Tak satu pun dari mereka memiliki pencapaian tinggi dalam Dao Arai, di depan Master Arai sejati, tidak ada dari mereka yang bisa mengatakan dengan pasti seberapa efektif pengaturan ini. Kekuatan utama yang melindungi benua terapung adalah mereka. Sementara mereka sibuk, sesosok berjalan keluar dari kabin Breaking Dawn. Itu adalah Kitaichu, yang telah dikirim kembali oleh Yang Kai untuk melaporkan masalah ini. Melihatnya kembali, Yang Kai dengan cepat bertanya, apa yang dikatakan Kang Pos terdepan? Kitaichu berkata, Komandan Resimen menyuruh kami untuk berjaga-jaga dan menunggu bala bantuan. Akan ada orde ke-8 yang datang, tapi tempat ini cukup jauh dari kamp utama pos luar. Bahkan jika orde ke-8 akan datang, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Petik 2. Yang Kai menghela nafas lega. Semuanya sesuai dengan harapannya. Pada akhirnya, posisi ini terlalu dalam. Banyak kultivator klan tinta hitam telah mendengar berita itu dan telah datang ke tempat ini, bersembunyi di kumpulan awan tinta hitam dan tanah terapung yang hancur, menonton dari jauh. Karena pencegahan dari 2 kapal perang ras manusia, tidak ada dari mereka yang berani mendekat, tetapi situasi ini tidak akan bertahan lama. Setelah klan tinta hitam mengumpulkan jumlah tertentu, mereka pasti akan melancarkan serangan. Situasi saat ini seperti hiu di laut yang berbau darah dan bergegas. Sambil menunggu dan menderita, banyak arai roh yang sederhana dan kasar telah disiapkan, tetapi tidak ada cara untuk mengatur arai roh yang mendalam, jadi dia hanya bisa menggunakannya. Setelah 3 hari, lebih banyak klan tinta hitam berkumpul. Beberapa dari mereka bahkan cukup berani untuk menguji batas ketahanan Yang Kai dan yang lainnya, terus-menerus memprovokasi mereka dari kejauhan. Wan Zhengxin mau tidak mau mengirim transmisi suara ke Yang Kai, saudara muda Yang, Anda menjaga tempat ini sementara saya memimpin beberapa orang untuk membunuh hajingan ini.
Yang Kai berkata, itu tidak pantas. Fajar saya hanya memiliki 30 orang atau lebih. Jika Anda pergi, hanya mengandalkan kekuatan daun saja mungkin tidak cukup untuk melindungi seluruh area. Jika salah satu dari mereka berhasil lolos dari jaring dan bergegas ke sana untuk mengganggu terobosan senior Siang, itu akan buruk. Petik 2. Wan Zhengxin berkata, mengapa bukan daun skuad Anda yang membunuh mereka, kami akan menjaga tempat ini. Prinsipnya sama, kita tunggu dan lihat saja. Wan Zhengxin tanpa berkata-kata berkata, jika kita tidak mengambil tindakan, klan tinta hitam tidak akan berpikir begitu. Semakin lama kita menunggu, semakin banyak klan tinta hitam yang akan berkumpul, dan ketika saatnya tiba, situasinya akan semakin sulit dikendalikan. Sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh beberapa dari mereka dan mengurangi tekanan yang kita hadapi nanti. Petik 2. Yang Kai tersenyum, klan tinta hitam memiliki bala bantuan, tetapi apakah kita tidak memilikinya? Wan Zhengxin tertegun sejenak sebelum bertanya sambil berpikir, maksudmu? Sudah beberapa hari, dan kedua tim kami sudah bergegas, tetapi kami belum melihat jejak tim lain. Karena mereka semua ada di area ini, mereka seharusnya bisa bergegas tidak peduli seberapa jauh mereka. Karena mereka belum muncul, itu berarti mereka bersembunyi di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk bertindak. Tunggu, ketika saatnya untuk bertindak, mereka akan melompat keluar dan membunuh klan tinta hitam secara tiba-tiba, jadi kita tidak perlu bertindak. Karena mereka tidak bertindak sekarang, itu hanya karena terlalu sedikit daging untuk dimakan. Wan Zhengxin memikirkannya sejenak dan setuju, mengutuk, ini, sialan, kami datang terlalu dini dan kehilangan kesempatan untuk membunuh musuh. Jika saya tahu bahwa itu akan menjadi seperti ini, saya akan mampu membunuh mereka sepuasnya. Yang Kai tertawa, di antara semua tim, pasukan angin Anda adalah yang tercepat. Siapa lagi yang bisa tiba lebih awal darimu? Wan Zhengxin sedikit tertekan, kamu benar. Saat mereka berbicara, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba datang dari tempat tertentu, dan dengan ledakan keras, serangkaian teknik rahasia dan kemampuan ilahi meledak dari kehampaan, menghancurkan benua yang terapung dan menyebabkan awan tinta hitam bergetar sebagai tawa liar terdengar. Hahaha, ada begitu banyak ikan kecil di sini. Si kecil ini akan makan sepuasnya hari ini dan biarkan kami merasakan bagaimana rasanya membuka bisnis selama 3 tahun. 5162. Mendengar suara orang ini, Wan Zhengxin merasakan sakit kepala datang, babi itu ada di sini. Sudut mulut Yang Kai juga berkedut. Cara The Wild Boar Squad dalam melakukan sesuatu sama tidak terkendalinya seperti biasanya. Sejak mereka datang, tidak apa-apa untuk bertindak diam-diam, tetapi sekarang mereka membuat keributan besar, apakah mereka takut klan tinta hitam tidak akan tahu? Tidak dapat dikatakan bahwa pasukan babi hutan melakukan ini secara etis. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka akan selalu bergegas maju, seperti kata pepatah, keberanian untuk menghadapi kesulitan adalah romansa pria. Di bawah kepemimpinan ketua tim mereka, Su Yuming, seluruh tim secara menyeluruh menampilkan gaya ini. Di sisi lain, seseorang segera mengutuk, kamu babi, tidak bisakah kamu sedikit lebih berhati-hati? Mengapa Anda memperingatkan musuh? Ah, tuan tua ini menjadi gila. Petik 2. Dengusan dingin lainnya datang dari samping, jika babi ini bisa menyelamatkan kekhawatiran orang, itu bukan babi. Ditemani oleh ledakan tawa dan penghinaan, para kultivator klan tinta hitam yang bersembunyi di daerah sekitarnya terkejut menemukan bahwa 3 artefak istana ras manusia menyerang dari 3 arah yang berbeda. Masing-masing dari ketiga kapal ini dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dari artefak rahasia dan teknik rahasia saat mereka terbang ke arah mereka. Klan tinta hitam tertegun sejenak. Pada titik tertentu, mereka telah dikelilingi oleh ras manusia. Awalnya, semua perhatian mereka terfokus pada promosi ras manusia di benua terapung dan 2 tim ras manusia yang menjaganya. Kemunculan tiba-tiba dari 3 tim lainnya telah membuat pikiran mereka kacau. Meskipun mereka telah melawan dengan berani di bawah koordinasi beberapa tuan feodal, tim ras manusia yang tiba-tiba muncul ini jelas berbeda dari yang lain. Tidak hanya ada banyak dari mereka, tetapi proporsi Open Heaven Orde ke-7 juga sangat menakutkan, dan kekuatan yang dapat ditampilkan oleh setiap kapal perang bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kapal perang ras manusia biasa. Ini adalah pasukan elit dari ras manusia. Setelah bertarung dengan ras manusia selama bertahun-tahun, klan tinta hitam secara alami memiliki pemahaman tentang pasukan elit ras manusia. Mereka tahu bahwa tidak banyak tim elit seperti itu di seluruh ras manusia, hanya 4 atau 5, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan satu kekuatan tuan feodal. Klan tinta hitam pernah menilai bahwa jika mereka ingin mengurus tim sekecil itu,
mereka akan membutuhkan penguasa wilayah untuk bertindak secara pribadi, atau setidaknya 20 atau 30 raja feodal. Satu tim kecil seperti ini, tetapi saat ini, ada total 5 tim kecil berkumpul di sini. Meskipun klan tinta hitam memiliki banyak anggota, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Mereka tidak bisa bersaing dengan pasukan elit ras manusia ini. Di bawah kepemimpinan pemimpin tim masing-masing, ketiga tim mengamuk melalui kekosongan, salah satunya adalah tim babi hutan yang paling ganas. Hanya dalam waktu singkat, seluruh klan tinta hitam telah dibantai, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Hasilnya diputuskan. Wan Zengxin menghela nafas, pandangan ke depan saudara muda yang seperti dewa, tim penyu tua dan tim ular air memang bersembunyi di dekat sini, tapi sayangnya, penempatan mereka dihancurkan oleh babi itu. Yang Kai terkekeh, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kedua tim itu mungkin ingin menunggu klan tinta hitam mengumpulkan lebih banyak sebelum membunuh. Meskipun kakak senior Zhu dan yang lainnya bertindak sedikit gegabah, itu bukan hal yang buruk. Petik 2. Wan Zengxin mengangguk dan menghela nafas, kapan pasukan babi hutan akan mengubah gaya mereka? Menghadapi pertempuran sepihak seperti itu, Yang Kai dan Wan Zengxin tidak berniat ikut campur. Saat ini, hal yang paling penting adalah untuk melindungi Xiang San, ini bukan waktunya untuk berjuang demi keuntungan pertempuran. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin serius situasinya. Apakah itu Yang Kai atau Wan Zengxin? Setelah menjadi pemimpin tim selama bertahun-tahun, mereka berdua memahami prinsip melestarikan kekuatan mereka sebelum pertempuran besar. Tepat ketika 3 regu manusia elit muncul, di kedalaman kehampaan, penguasa wilayah klan tinta hitam berkumpul di aula di benua terapung raksasa. Dalam pertempuran besar terakhir antara dua ras, klan tinta hitam telah menderita kerugian besar, terutama puluhan master di tingkat tuan wilayah. Dapat dikatakan bahwa mereka menderita luka serius, menyebabkan raja kerajaan sangat marah. Segera setelah itu, pasukan ras manusia keluar dari pengasingan untuk meluncurkan ekspedisi, menyebabkan moral klan tinta hitam anjlok dan wilayah mereka dihancurkan oleh pasukan ekspedisi ras manusia. Hanya ketika ras manusia berjarak 3 wilayah teritori lord dari kota raja, mereka dihentikan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak ras manusia dan klan tinta hitam mulai bertarung di medan perang tinta, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan tinta hitam tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Klan tinta hitam selalu berinisiatif menyerang jalur pegunungan ras manusia, sedangkan ras manusia hanya bisa bertahan secara pasif. Kadang-kadang, mereka akan menyerang, tetapi kali ini benar-benar berbeda. Apa yang bahkan lebih tak tertahankan bagi klan tinta hitam adalah bahwa ras manusia sebenarnya telah membangun sebuah kamp pos terdepan di bagian paling depan dari wilayah yang telah mereka taklukkan. Dari kelihatannya, sepertinya mereka akan benar-benar tenang. Bagaimana klan tinta hitam bisa mentolerir ini? Jika ras manusia berhasil, seluruh klan tinta hitam di zona perang langit biru akan kehilangan muka. Di masa depan, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di depan sesama klan mereka di zona perang lainnya. Selama beberapa dekade terakhir, klan tinta hitam juga telah melawan, tetapi upaya mereka tidak membuahkan hasil. Dengan begitu banyak master teritori lord mereka mati, sulit bagi mereka untuk menekan ordo ke-8 ras manusia dengan kekuatan tempur tingkat tinggi mereka. Meskipun jumlah master yang dapat dilawan jauh lebih besar daripada milik ras manusia, mereka tidak sama dengan elit ras manusia. Kekuatan master tempur klan tinta hitam sangat bervariasi, dan jumlahnya terlalu banyak. Dengan kekuatan seperti itu, jika mereka bertemu dengan regu ras manusia kecil, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Jika mereka mengumpulkan terlalu banyak, mereka akan segera diserang oleh pos terdepan ras manusia. Klan tinta hitam terjebak dalam dilema. Kelambanan para petinggi menyebabkan anggota klan tinta hitam di bawah sangat sedih dan secara spontan mengumpulkan kekuatan mereka untuk melawan ras manusia. Selama beberapa dekade terakhir, ras manusia telah memburu klan tinta hitam, jadi bagaimana mungkin klan tinta hitam tidak memburu ras manusia? Pertempuran tersebar semacam ini sudah merupakan kesepakatan diam-diam antara petinggi kedua belah pihak. Tidak ada yang tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung, dan tidak ada yang tahu variabel seperti apa yang akan muncul di masa depan. Pos terdepan ras manusia telah mengumpulkan banyak Master Orde ke-8, memaksa penguasa wilayah klan tinta hitam untuk berkumpul bersama untuk mencegah pasukan ras manusia menyerang satu persatu. Benua terapung ini awalnya merupakan wilayah tuan feodal dan hanya berjarak beberapa juta kilometer dari pos terdepan ras manusia. Dalam kehampaan yang luas, jarak ini sudah cukup dekat, sangat dekat sehingga hampir sebanding.
Jika seseorang berdiri di tepi wilayah ini, mereka bahkan bisa samar-samar melihat pos terdepan. Karena letaknya yang cukup dekat dengan pos terdepan ras manusia, tempat ini menjadi garis depan bagi klan tinta hitam untuk melawan ras manusia. Pada saat ini, banyak penguasa wilayah berkumpul, bukan untuk membahas apapun selain menunggu situasi berubah, berharap untuk memecahkan kebuntuan. Para penguasa wilayah telah menunggu di sini selama beberapa lusin tahun tidak lebih dari jentikan jari bagi mereka. Pada saat ini, dari sarang tinta hitam Tuan Feodal wilayah itu, Tuan Feodal bergegas keluar dan berjalan langsung ke aula utama, menangkupkan dadanya dengan satu tangan dan dengan hormat berkata, "Tuanku, ada laporan darurat." Salah satu penguasa wilayah membuka matanya dan bertanya, apakah ada pergerakan dari pos luar ras manusia? Tuan Feodal dengan cepat menjawab, itu bukan pos terdepan ras manusia, itu di kedalaman kekosongan, dekat wilayah Lagu Tulang. Wilayah Lagu Tulang adalah wilayah teritori Lord, dan itu tidak terlalu dekat dengan tempat ini, itu adalah ruang di mana kedua klan bertarung. Bagaimana situasi di sana? Tuan wilayah yang telah berbicara sebelumnya bertanya lagi. Tuan Feodal menjawab, ada berita bahwa ras manusia menerobos ke Orde ke-8 di sana. Segera setelah dia mengatakan ini, banyak penguasa wilayah yang tetap diam semua membuka mata mereka dan salah satu dari mereka sedikit mencondongkan tubuh ke depan, promosi ke Orde ke-8. Apakah berita itu akurat? Tuan Feodal menjawab, ini benar-benar akurat. Tuan Feodal telah merasakannya dari jarak dekat, itu memang pertanda bahwa ras manusia menerobos dari Orde ke-7 ke Orde ke-8. Petik 2. Alasan mengapa berita ini mencapai tempat ini begitu cepat secara alami karena kemampuan sarang tinta hitam, jika tidak, tidak mungkin berita itu tiba begitu cepat. Sialan, apakah ras manusia akan memiliki Orde ke-8 lagi? Salah satu penguasa wilayah berkata dengan marah. Setelah pertempuran besar terakhir, perbedaan jumlah antara penguasa wilayah dan Orde ke-8 menjadi tidak seimbang. Jika ras manusia memiliki Orde ke-8 lagi, itu akan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi penguasa wilayah. Salah satu penguasa wilayah juga mendengus, ras manusia menjadi semakin menghina kita, benar-benar maju ke Orde ke-8 dalam posisi itu, mereka hanya melangkah terlalu jauh. Kemajuan ras manusia bergantung pada kesempatan. Ketika kesempatan datang, bahkan jika mereka tidak mau, mereka tidak akan bisa menekannya. Menekannya dengan paksa hanya akan mengarah pada hal-hal buruk. Karena ras manusia memilih untuk maju dalam posisi itu pasti masalahnya. Petik 2. Apakah ada gunanya membahas ini? Apakah Anda hanya akan duduk dan menonton ras manusia mendapatkan Orde ke-8 lagi? Petik 2. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kita harus pergi dan menghentikannya. Belum lagi jaraknya, bahkan jika kita bisa tepat waktu, siapa yang bisa menjamin bahwa ini bukan skema ras manusia? Bukankah kita cukup menderita terakhir kali? Petik 2. Kelompok penguasa wilayah terdiam, dan bahkan penguasa wilayah yang baru saja berbicara tidak mengatakan apa-apa. Kelicikan dan kelicikan ras manusia terlalu dalam tertanam di hati klan tinta hitam. Dalam pertempuran besar terakhir, mereka menderita kerugian besar karena skema ras manusia. Adalah hal yang sangat penting bagi ras manusia untuk maju ke Orde ke-8. Jika mereka ingin maju, mereka akan membuat pengaturan sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa maju sejauh ini di Void? Jadi, ketika penguasa wilayah mendengar tentang masalah ini, reaksi pertama mereka adalah bahwa ras manusia sedang merencanakan semacam skema untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Tetapi jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan bisa menerimanya. Bagaimanapun, ini adalah Master Orde ke-8. Jika ada kesempatan untuk membunuhnya sebelum dia menerobos, mereka akan mampu mengungkap banyak kekuatan ras manusia. Pada saat ini, Tuan Feodal yang datang untuk melaporkan situasinya berbicara lagi, ada satu hal lagi yang harus saya beritahukan kepada kalian semua. Apa itu? Menurut Tuan Feodal yang mengirim berita, orang yang menerobos mungkin adalah Xiang San. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua penguasa wilayah terkejut. Seorang penguasa wilayah dengan kepang di belakang kepalanya bertanya, apakah kamu yakin itu Xiang San? 3000 tahun yang lalu, nama Xiang San adalah penghalang besar bagi klan tinta hitam. Pada saat itu, sebagai komandan resimen tentara barat ras manusia, dia mengandalkan warisan dan kekuatannya yang kaya untuk membunuh 7 penguasa wilayah dalam pertempuran besar melawan klan tinta hitam. Ini adalah pencapaian yang hampir tidak dapat diatasi. Harus diketahui bahwa setelah pertempuran besar, tidak ada satupun Ordo ke-8 atau penguasa wilayah ras manusia yang akan jatuh, dan bahkan jika mereka jatuh, itu hanya akan menjadi 1 digit. Rata-rata,
Ordo ke-8 yang mampu membunuh penguasa wilayah dalam 1000 tahun akan dianggap sebagai pencapaian besar, tetapi ketika Xiang San menjadi komandan resimen tentara barat, dia telah membunuh 7 orang. Sungguh angka yang menakutkan. 5163. Terlebih lagi, gaya orang ini dalam melakukan sesuatu sangat pantang menyerah dan telah menyebabkan pasukan klan tinta hitam menderita kerugian besar berkali-kali. Di zamannya, nama ini adalah tabu bagi klan tinta hitam dan semua penguasa wilayah yang hadir pernah hidup di bawah bayangannya. Ada juga satu hal yang membuat klan tinta hitam tidak bisa makan atau tidur dengan tenang, dan itu adalah bakat Xiang San. Menurut laporan murid tinta hitam, bakat Xiang San sangat tinggi, dan ketika dia menerobos ke Open Heaven, dia langsung menembus ke Orde ke-7. Dengan kata lain, Orde ke-8 bukanlah batasnya, jadi dia memiliki kesempatan untuk mencapai leluhur tua Orde ke-9. Orde ke-8 Xiang San sudah sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia menerobos ke Orde ke-9, apa yang akan terjadi? Karena pertimbangan ini, 3000 tahun yang lalu, klan tinta hitam di zona perang langit biru hanya memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan Xiang San. Selama salah satu pertempuran besar, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam telah menderita pukulan keras dari leluhur tua ras manusia dan melukai Xiang San dengan parah. Setelah itu, penguasa wilayah bergegas ke depan, ingin memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Semua Master Orde ke-8 ras manusia datang membantunya dan pertempuran kacau pun terjadi. Dalam pertempuran itu, meskipun Xiang San untungnya lolos dari kematian, kultivasinya telah jatuh dari Orde ke-8 ke Orde ke-7, perlahan memudar dari mata klan tinta hitam. Meskipun serangan Raja Kerajaan gagal membunuh Xiang San, dia hampir tidak mencapai tujuannya. Dalam pertempuran itu, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam telah terluka parah oleh leluhur tua dan telah memulihkan diri selama 300 tahun. Dalam pertempuran itu, lebih dari 10 penguasa wilayah telah mati di bawah murka leluhur tua. Pertempuran dari 3000 tahun yang lalu masih segar dalam pikiran mereka. Sebagian besar penguasa wilayah yang hadir secara pribadi mengalaminya, jadi bagaimana mereka bisa melupakannya? Awalnya, mereka mengira Xiang San telah jatuh ke dalam kebejatan, tetapi siapa yang mengira bahwa setelah 3000 tahun, mereka akan sekali lagi mendengar berita tentang dia menerobos. Jika itu adalah kultivator ras manusia Orde ke-7 biasa yang telah menembus Orde ke-8, mereka tidak akan peduli. Selama bertahun-tahun, telah ada kultivator ras manusia Orde ke-8 baru dan kultivator Orde ke-8 yang telah meninggal dalam pertempuran. Secara keseluruhan, jumlah kultivator Orde ke-8 telah mempertahankan keseimbangan, sehingga kultivator Orde ke-8 tambahan tidak akan banyak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Tetapi jika orang ini adalah Xiang San, mereka tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Menghitung waktu, setelah 3000 tahun hening, bahkan jika Xiang San telah jatuh ke tingkat yang lebih rendah, memang mungkin baginya untuk berkultivasi lagi. Berpikir kembali ke masa gelap 3000 tahun yang lalu, penguasa wilayah klan tinta hitam mana yang mau mencoba lagi? Oleh karena itu, ketika penguasa wilayah pertama kali melaporkan bahwa ras manusia Ordo ke-7 telah menerobos ke Orde ke-8, sebagian besar penguasa wilayah tidak terlalu memperhatikannya, tetapi setelah mendengar nama Xiang San, mereka tidak bisa tetap tenang. Apakah kamu yakin itu Xiang San? Tuan Feodal menjawab, pada dasarnya pasti, Tuan Feodal yang melaporkan berita ini juga merasakan teror Xiang San dari jauh dan dengan jelas mengingat auranya. Karena informan telah mengatakannya, seharusnya tidak ada kesalahan. Saat penguasa wilayah saling memandang, mereka bisa melihat keseriusan di mata masing-masing. Setelah keheningan yang lama, seorang penguasa wilayah bertanya, bagaimana pergerakan kampus terdepan ras manusia? Saya tidak tahu, saya bisa bertanya, jawab penguasa wilayah lainnya, mengirim pesan dengan Divine Sense-nya. Sesaat kemudian, penguasa wilayah berkata, baru setengah hari yang lalu, dua master ras manusia Orde ke-8 muncul dari kamp utama pos terdepan, menuju wilayah Lagu Tulang. Sepertinya berita tentang terobosan Xiang San telah dikirim kembali. Ras manusia Orde ke-8 akan menjaganya. Dengan kata lain, terobosan Xiang San seharusnya merupakan kecelakaan, jika tidak, ras manusia tidak akan membuat pengaturan seperti itu. Masih sulit untuk mengatakan apakah ini adalah skema dari ras manusia. Apakah itu skema atau tidak, Xiang San tidak bisa diabaikan. Jika dia menerobos ke Orde ke-8, dia akan menjadi Orde ke-8 yang paling sulit untuk dihadapi, dan tidak ada seorang pun di antara penguasa wilayah yang bisa melawannya. Petik 2. Ya, tidak peduli apa, kita harus menghentikan Xiang San untuk maju. Bahkan jika ras manusia sedang merencanakan sesuatu, dengan posisi mereka yang begitu dalam, jika ada keadaan yang tidak terduga,
mereka tidak akan bisa menahannya, jadi sebaiknya kita mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Petik 2. Apa maksudmu? Wu Jiang, Mao Qi, Sung Yan, dan Hong Hu tidak ada di sini. Anda dapat mengirim pesan kedua dari mereka untuk menghentikan dua Master Orde ke-8 meninggalkan kamp utama pos luar ras manusia, mencegah mereka membantu Xiang San. Kemudian kirim pesan kedua lainnya untuk menyelidiki promosi Xiang San. Jika ras manusia tidak memiliki penyergapan, itu akan baik-baik saja. Jika dua penguasa wilayah mengambil tindakan, itu akan menjadi sepotong kue. Jika ada penyergapan, mereka bisa saling menjaga. Begitu kata-kata ini keluar, penguasa wilayah merenung sejenak sebelum salah satu dari mereka mengangguk. Bagus. Salah satu penguasa wilayah juga bertanya, meskipun itu masalahnya, kami masih tidak tahu di mana semua master ras manusia Orde ke-8 berada. Jika mereka semua berada dalam penyergapan di dekat Xiang San, bukankah kita akan masuk ke dalam jebakan jika kita memiliki lebih sedikit orang? Dalam pertempuran terakhir, penguasa wilayah menderita banyak korban, jadi kami tidak boleh kehilangan terlalu banyak. Penguasa wilayah yang telah melamar sebelumnya berkata, itulah kenapa aku ingin menyerang pos terdepan ras manusia. Saya tidak ingin ada hasil yang bagus, saya hanya ingin mengetahui situasi pos luar. Jika kita dapat menentukan jumlah master ras manusia Orde ke-8, pada dasarnya kita dapat menentukan situasi di pihak Xiang San. Pada saat itu, kami dapat memberitahu Wu Jiang dan yang lainnya, sehingga mereka dapat bertindak dengan nyaman. Petik 2. Serang kamp utama pos terdepan. Salah satu penguasa wilayah mengerutkan kening, jika perang besar pecah, itu tidak akan mudah untuk dipadamkan. Kita harus membayar harga tertentu. Jika kita menang, tidak apa-apa, tetapi jika kita kalah, klan tinta hitam akan sepenuhnya kehilangan wilayah yang diduduki oleh ras manusia, dan kita tidak akan memiliki begitu banyak kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Petik 2. Dibandingkan dengan terobosan Xiang San, tidak peduli seberapa besar harganya, itu sepadan. Karena kami memiliki pendapat yang berbeda, kami mungkin juga memilih. Mereka yang setuju untuk menyerang pos terdepan ras manusia, silakan bangkit. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin penguasa wilayah berdiri. Pada dasarnya, mereka semua adalah penguasa wilayah yang telah bertahan dari era Xiang San sampai sekarang, dan sebagian besar penguasa wilayah yang duduk baru saja dipromosikan. Dari sini, dapat dilihat bahwa para penguasa wilayah lama sangat waspada terhadap Xiang San, bersedia membayar mahal untuk membunuhnya. Dibandingkan dengan penguasa wilayah ini, penguasa wilayah yang baru dipromosikan selama 3000 tahun terakhir tidak terlalu takut pada Xiang San. Mereka lebih puas dengan keadaan mereka saat ini dan tidak berpikir bahwa pertempuran skala besar dengan ras manusia adalah hal yang baik. Namun, sebagian besar penguasa wilayah sudah setuju untuk bertarung, jadi mereka tidak bisa mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Badai sedang terjadi dan pertempuran besar akan segera dimulai. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai bala bantuan klan tinta hitam telah berkumpul di sekitar benua mengambang Tuan Feodal, membentuk jalan buntu dengan kamp utama pos luar. Klan tinta hitam tidak berani bertindak gegabah, dan para prajurit ras manusia di kamp utama pos terdepan tidak memiliki niat untuk memasuki pertempuran skala besar, tetapi hari ini, karena terobosan satu orang, kebuntuan ini akan segera berakhir. Menjadi rusak, klan tinta hitam mulai mengerahkan pasukan mereka, dan mereka mulai bergerak menuju pos terdepan ras manusia. Meskipun tindakan mereka sangat tersembunyi, bagaimana gerakan ini bisa disembunyikan dari ras manusia yang telah dipersiapkan? Di dalam divisi militer sementara dari pos terdepan, yang dipimpin oleh Zhong Liang dan Liang Yulong, sekelompok Master Orde ke-8 sedang menunggu. Tiba-tiba, seorang Master Orde ke-7 melangkah maju, menangkupkan tinjunya, dan berkata, klan tinta hitam telah bergerak. Mata Zhong Liang berkilat, mereka mengambil umpannya. Kelompok Master Orde ke-8 semuanya bersemangat, takut klan tinta hitam tidak akan bertindak. Begitu mereka melakukannya, itu berarti bahwa rencana ini dapat dilaksanakan. Bagaimanapun, umpan yang mereka buang bukanlah masalah kecil bagi klan tinta hitam. Namun, sebelum berita yang akurat tiba, tidak ada yang yakin apa pilihan klan tinta hitam, jadi mereka menunggu di sini dengan cemas. Liang Yulong menunjukkan ekspresi khawatir, aku ingin tahu apakah situasi kakak Siang berjalan dengan baik. Zhong Liang berkata, karena kakak senior Siang telah menyetujui rencana ini, dia pasti telah membuat beberapa persiapan. Tidak perlu khawatir tentang dia, kita hanya perlu melakukan hal kita sendiri. Kirim pesan ke Blue Sky Pass dan beritahu Ding Yao bahwa mereka dapat mengambil tindakan. Petik 2. Ya, seseorang segera menurut. Dalam kehampaan, dua sosok bergegas ke depan.
Keduanya adalah Open Heaven Orde ke-8 dan kecepatan mereka sangat cepat saat mereka terbang menuju arah tertentu. Saat mereka berjalan, salah satu dari mereka mengirim transmisi suara, "Saudara Zhang, apakah menurut Anda klan tinta hitam akan mengambil umpan kali ini?" Mendengar ini, Orde ke-8 bermarga Zhang tersenyum, "Kita akan melihat apakah ada penghalang di sepanjang jalan, dan kita akan tahu apakah klan tinta hitam telah mengambil umpan. Namun, saya yakin klan tinta hitam tidak akan bisa melawan. Bagaimanapun, masalah ini melibatkan kakak senior Siang. Jika saya adalah penguasa wilayah klan tinta hitam, saya pasti tidak akan membiarkan dia maju dengan damai. Tidak mudah untuk membuatnya jatuh ke Orde ke-7, bagaimana mungkin membiarkan dia bisa dipromosikan ke Orde ke-8 kembali?" Orde ke-8 lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kakak senior Siang memiliki pencegahan yang begitu besar terhadap klan tinta hitam. Orde ke-8 bermarga Zhang berkata, "Saudara Sun, Anda belum lama berada di medan perang tinta, jadi Anda belum melihat kekuatan dan prestise saudara senior Siang. Ketika dia memimpin tentara barat, penguasa wilayah klan tinta hitam dipukuli seolah-olah mereka adalah cucunya. Bahkan bisa dikatakan bahwa wajah mereka berubah saat menyebut dia." Petik 2. Kultivator bermarga Sun menghela nafas, "Sayang sekali saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan ilahi kakak senior Siang. Saya harap terobosannya kali ini akan berjalan lancar." Petik 2. Zhang Xian berkata, "Meskipun akan jauh lebih sulit untuk menerobos setelah penurunan kelas, dengan bakat kakak Siang, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kabar baik. Kebetulan Blue Sky Pass membutuhkan panduan, dan kakak senior Siang akan menerobos." Setelah mengetahui rencananya, dia mengajukan diri. Petik 2. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua berhenti berbicara dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, 2 hari kemudian, 2 orang yang melaju kencang tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, dari kiri dan kanan awan tinta hitam, 2 sosok besar muncul dan menyerang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua Orde ke-8 secara alami tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian, masing-masing dari mereka menampilkan kemampuan ilahi mereka sendiri untuk melawan pihak lain. Setelah beberapa saat, keempat sosok itu berpisah dan berdiri di 4 sudut. Orde ke-8 bermarga Zhang meliriknya dengan dingin dan mendengus, "Mao Qi, Zhong Yan." Setelah berinteraksi satu sama lain selama bertahun-tahun, pria bermarga Zhang ini secara alami mengenali siapa kedua penguasa wilayah ini. Setelah bertukar pandang dengan kultivator bermarga Sun, keduanya menjadi tenang. Kedua orang ini tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Tampaknya klan tinta hitam telah menggigit umpan, jika tidak ada alasan bagi mereka untuk datang ke sini dan menghentikan mereka. Semuanya berjalan lancar. Sangat menggelikan bahwa 2 penguasa wilayah klan tinta hitam bahkan tidak menyadarinya. Mao Qi bahkan lebih berani, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan saat dia dengan dingin berteriak, "Jalan ini terhalang." Orde ke-8 yang bermarga Zhang mencibir, sombong yang tidak tahu malu. Tanpa membuang waktu, dia melambaikan tangannya dan memanggil pedang panjangnya, mengirimkan kilatan cahaya pedang ke arah Mao Qi. Di sisi lain, kultivator bermarga Sun dan Zhong Yan juga terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Baik ras manusia maupun klan tinta hitam tidak memiliki keuntungan yang luar biasa. Namun, bagi 2 penguasa wilayah klan tinta hitam, selama mereka bisa menghentikan 2 master ras manusia Orde ke-8 ini di sini, mereka tidak akan benar-benar dapat melakukan apapun terhadap mereka. Mereka berdua juga telah mengetahui keseriusan situasi dari pesan yang dikirim oleh sarang tinta hitam. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan berbaring untuk menyergap di sini menunggu untuk mencegat Orde ke-8 ras manusia. 5164. 2 master ras manusia Orde ke-8 dicegat oleh Mao Qi dan Zhong Yan di sepanjang jalan dan terkunci dalam pertempuran sengit. Di sisi lain, pertempuran di luar benua terapung tempat Siang San maju juga berkecamuk. Pasukan babi hutan, pasukan ular air, dan pasukan penyu tua, ketiga pasukan elit ini mengamuk melalui kekosongan, membunuh klan tinta hitam sampai mereka tidak dapat melawan. Sejak pendirian kamp utama pos luar, sudah beberapa lusin tahun. Selama ini, setiap regu ras manusia telah menjalankan misi berburu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu membunuh sepuasnya. Perlawanan dan dukungan klan tinta hitam terus berlanjut, tampaknya tidak pernah berakhir. Anggota klan tinta hitam yang tersebar muncul dari segala arah dan bergegas menuju benua terapung tempat Siang San berada, jelas berusaha mengganggu terobosannya dengan segala cara. Sebagian besar pasukan klan tinta hitam telah dicegat oleh 3 regu elit, dan bahkan jika beberapa dari mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri dari pengepungan Dawn dan Breeze. Pada awalnya,
Jumlah anggota klan tinta hitam yang tertarik dengan terobosan Xiang San tidak tinggi. Dengan 5 tim elit yang bekerja bersama, mereka mampu menangani semuanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, lebih banyak kultivator klan tinta hitam ditarik, dan Yang Kai dan yang lainnya secara bertahap merasakan tekanan, tetapi mereka masih menahannya. Untuk menghindari membuang terlalu banyak energi, Yang Kai berdiskusi singkat dengan 4 ketua tim lainnya sebelum memutuskan untuk mengambil giliran untuk berjaga. Tidak peduli kapan, mereka akan memastikan bahwa 2 tim kecil akan tetap berada di pinggiran benua terapung, tidak membiarkan klan tinta hitam mendekat sementara 3 lainnya bertarung dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung. Mungkin akan cepat, atau mungkin akan sangat lambat. Semuanya akan tergantung pada kemajuan Xiang San, dan tidak ada yang berpikir untuk mundur. Xiang San maju sendirian, jadi jika mereka mundur, Xiang San pasti akan berakhir dalam keadaan tragis. Meskipun pertempuran ini sangat sengit, dibandingkan dengan bentrokan antara 2 pasukan di pos terdepan, itu hanya pertempuran kecil. Selama beberapa dekade terakhir, pasukan besar ras manusia telah menghadapi pasukan besar klan tinta hitam dari beberapa juta kilometer jauhnya. Ras manusia tidak berniat untuk terus menyerang, dan klan tinta hitam juga tidak berani memprovokasi mereka. Kedua ras hanya mengirim tim kecil untuk saling berburu melintasi kekosongan. Keseimbangan ini berlangsung selama beberapa dekade, masing-masing menderita beberapa jenis kerusakan. Tapi sekarang, di bawah bimbingan pasukan klan tinta hitam, keseimbangan ini rusak. Kekosongan antara kam utama pos terdepan dan kam sementara klan tinta hitam langsung dipenuhi dengan sosok tentara kedua klan. Tentara skala besar terlibat dalam pertempuran sengit, dan setiap saat, aura kehidupan memudar saat anggota tubuh yang patah dan potongan daging terlempar ke udara. Kapal perang ras manusia bolak-balik saat para kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7 mengepung kapal perang mereka masing-masing dan bertarung dengan berani. Di sisi lain, banyak Master Orde ke-8 juga telah menyiapkan medan perang yang berbeda untuk bertarung satu sama lain. Kam utama pos terdepan tidak seperti markas Blue Sky Pass. Seluruh Blue Sky Pass adalah artefak istana besar yang perlahan-lahan diperluas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya oleh tentara ras manusia. Mengandalkan bahaya Blue Sky Pass dan berbagai rangkaian semangat defensif dan ofensif Blue Sky Pass, pertahanan ras manusia 2 kali lebih efektif. Ini juga merupakan salah satu dasar dari perlawanan ras manusia terhadap klan tinta hitam. Kam utama pos luar tidak memiliki kondisi seperti itu. Meskipun tentara Blue Sky Pass telah mengatur banyak metode di kam utama pos luar selama beberapa dekade terakhir, tidak satupun dari mereka yang sebanding dengan markas. Dalam keadaan normal, akan sulit untuk menahan serangan pasukan klan tinta hitam. Namun, dalam pertempuran beberapa lusin tahun yang lalu, pasukan klan tinta hitam telah menderita kerugian besar. Selama beberapa dekade terakhir, ras manusia telah memburu mereka, dan korban dari klan tinta hitam sulit untuk dihitung. Akibatnya, pasukan klan tinta hitam yang menghadapi pos terdepan tidak begitu sulit untuk dihadapi. Beberapa ratus ribu pasukan klan tinta hitam tampaknya merupakan jumlah yang cukup besar, tetapi tingkat elit mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Belum lagi jumlah tuan wilayah kurang dari setengah, bahkan rasio tuan feodal jauh lebih kecil daripada di masa lalu. Tidak termasuk lebih dari setengah umpan meriam, sebagian besar klan tinta hitam adalah klan tinta hitam peringkat rendah dan klan tinta hitam peringkat tinggi. Dengan demikian, ketika para prajurit di pos terdepan menghadapi pasukan klan tinta hitam, mereka tidak hanya tidak menderita kerugian, mereka bahkan menang. Setelah beberapa lusin tahun pemulihan, ras manusia telah mengumpulkan cukup banyak pil pengusir tinta hitam untuk mendukung pertempuran hebat dan bahkan lebih banyak penyuling artefak. Semakin banyak kapal perang yang rusak kembali, dan penyuling artefak yang telah dipersiapkan untuk ini bergegas maju untuk memperbaiki kapal perang yang rusak. Jika mereka tidak dapat memperbaikinya, mereka hanya akan mentransfer kapal perang baru. Dengan pelajaran dari ekspedisi sebelumnya, dukungan kam utama pos terdepan untuk persediaan dan logistik telah meningkat beberapa kali lipat. Akumulasi pil tinta hitam dan penyempurnaan kapal perang adalah yang paling penting. Selama diskusi Master Orde ke-8, setelah menerima persetujuan dari sebagian besar Master Orde ke-8, Blue Sky Pass memutuskan untuk memperbaiki sejumlah besar kapal perang untuk setiap tim. Tujuannya adalah untuk memiliki setidaknya satu kapal perang cadangan untuk memastikan kelanjutan pertempuran untuk mencegah insiden lagi terjadi selama ekspedisi terakhir. Beberapa kapal perang terlalu rusak dan tidak dapat digunakan lagi. 200 tahun yang lalu, Blue Sky Pass tidak memiliki kondisi seperti itu. Memperbaiki setiap kapal perang membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Di masa lalu, Blue Sky Pass tidak memiliki fondasi seperti itu, tetapi sekarang berbeda.
Sumber daya tidak bisa lagi menghambat pengembangan Blue Sky Pass. Belum lagi menggunakan Void Yin yang Mirror, Blue Sky Pass telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya. Jika mereka menang kali ini, mereka akan dapat sepenuhnya menempati sebagian besar wilayah klan tinta hitam. Pada saat itu, bukanlah tugas yang mudah untuk menambang semua sumber daya. Ada begitu banyak dunia alam semesta yang mati dalam kehampaan, dan jumlah sumber daya yang dikandungnya tidak terbatas. Dalam pertempuran antara dua pasukan, kemenangan dan kekalahan tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Itu pasti akan bertahan lama. Beberapa hari kemudian, di luar benua terapung tempat Xiang San dipromosikan, kedua kapal perang berdiri berdampingan, dengan lebih dari 10 orde ketujuh tersebar di sekitar, melindungi seluruh benua terapung. Semua orang, apakah itu orde ketujuh yang tersebar atau orde kelima dan keenam di kapal perang, memanfaatkan waktu ini untuk menelan pil roh untuk memulihkan kekuatan mereka. Setelah beberapa hari pertempuran sengit, 5 tim kecil yang terdiri dari beberapa ratus orang semuanya telah menghabiskan banyak energi. Menghadapi serangan terus-menerus dari klan tinta hitam, mereka hanya bisa menemukan peluang untuk memulihkan diri. Yang Kai termasuk di antara orang-orang ini. Dawn telah memulai rotasi ketiga mereka, dan kali ini, pasukan ular air yang telah kembali bersama Dawn. Sambil mengatur pernapasannya, Ketua tim pasukan ular air Dongfang Wenbing tiba-tiba bertanya, "Kakak Yang, apakah kamu merasakan sesuatu?" Ekspresi Yang Kai tetap tidak berubah saat dia menjawab, serangan klan tinta hitam tampaknya memiliki beberapa bentuk strategi. Jadi saudara yang juga memperhatikan. Sudah jelas, awalnya, klan tinta hitam menyerang secara tidak teratur, tetapi sejak 2 hari yang lalu, beberapa perubahan telah terjadi. Meskipun perubahan ini tidak kentara, sulit untuk disembunyikan. Itu benar, sepertinya ada master yang membimbing mereka dari belakang, Dongfang Wenbing tersenyum. Master, seberapa tinggi? Seberapa tinggi penguasa wilayah? Pemikir hebat berpikir yang sama. Yang Kai mengangguk ringan. Sebenarnya, dia telah mencari sosok yang tersembunyi di balik master klan tinta hitam ini. Tetapi sayangnya, dengan pertempuran sengit di kekosongan dan fluktuasi energi yang kacau, ditambah dengan fakta bahwa dia hanya Ordo ketujuh, jika memang ada seorang penguasa wilayah yang bersembunyi di dekatnya, akan sulit baginya untuk menemukan mereka. Senyum Dongfang Wenbing membeku, aku baru saja berkata, mungkinkah benar-benar ada penguasa wilayah di sini? Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, kemungkinan besar. Rahan Dongfang Wenbing jatuh, saudara Yang, jangan coba-coba menakutiku. Anda memiliki hukum luar angkasa, sehingga Anda dapat melarikan diri dari penguasa wilayah, tetapi kami tidak bisa. Selain itu, jika memang ada penguasa wilayah, mengapa dia bersembunyi di balik bayangan dan tidak muncul? Mengapa dia mengirim sampah ke sini untuk mati? Petik 2. Mungkin, mereka pikir ada semacam penyergapan di pihak kita. Mengirim beberapa ikan lain-lain untuk menyelidiki kami. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin tua, semakin mereka menjadi pemalu. Tuan wilayah klan tinta hitam ini telah menderita sedikit dari master tahap Open Heaven Orde ke-8, jadi mereka selalu bertindak dengan hati-hati. Petik 2. Jenis penyergapan apa yang kita miliki di sini? Hati Dongfang Wenbing bergetar ketika dia mendengarkan kata-kata Yang Kai. Dia melihat sekeliling, takut penguasa wilayah akan melompat keluar. Itu benar, tapi kita tahu bahwa penguasa wilayah tidak tahu, jadi mereka harus menyelidikinya. Dongfang Wenbing bertanya dengan serius, "Kakak Yang, apakah kamu serius?" Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan hanya berkata, "Apakah itu benar atau tidak, kita akan tahu setelah melihat perubahan situasi. Tidak akan lama sebelum kita tahu." Petik 2. Dongfang Wenbing mau tidak mau mendecakkan lidahnya, mengapa kemajuan senior Siang tidak berkembang? Semakin cepat dia maju, semakin cepat kita bisa lolos dari jurang penderitaan. Petik 2. Sama seperti Dongfang Wenbing berkata, kemajuan Xiang San tidak membuat banyak kemajuan. Meskipun tidak ada tanda-tanda kegagalan, tidak ada tanda-tanda keberhasilan juga. Untuk Orde ke-7 untuk mencapai Orde ke-8, itu tidak merepotkan seperti Orde ke-6 untuk mencapai Orde ke-7. Untuk Orde ke-6 untuk mencapai Orde ke-7, itu adalah lompatan besar. Dalam keadaan normal, kemajuan semacam ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan, dan jika lambat, itu akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade. Tergantung pada situasinya, itu akan memakan banyak waktu. Ini juga alasan mengapa Zhong Liang dan yang lainnya sangat terkejut ketika Yang Kai menerobos ke Orde ke-7 begitu cepat. Namun, Yang Kai adalah pengecualian. Ketika dia menerobos ke Open Heaven, alam semesta kecilnya sudah terwujud, jadi dia tidak perlu menjalani transformasi.
Namun, naik dari Orde ke-7 ke Orde ke-8 hanya peningkatan kelas. Meskipun peningkatan kekuatannya sangat besar, itu tidak akan mempengaruhi perubahan mendasar alam semesta kecil. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan segera berhasil. Waktu yang dihabiskan Xiang San tidak lama, tetapi juga tidak singkat, dan menilai dari situasi saat ini, sepertinya dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa nilainya pernah turun. Untuk kultivator tahap Open Heaven seperti dia, ingin meningkatkan kultivasinya lagi akan lebih sulit daripada terobosan biasa, tetapi bagaimanapun juga, dia telah berjalan di jalan ini sekali, jadi dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada kultivator Orde ke-7 biasa. Selama dia bisa menemukan kesempatan itu, semuanya akan lancar. Oleh karena itu, kemungkinan besar Xiang San akan menerobos ke Orde ke-8 dalam sekejap, atau itu bisa memakan waktu 10 hari, setengah bulan, beberapa bulan, atau bahkan setengah tahun. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Sementara mereka berdua memulihkan diri, mereka mengobrol dan membunuh para kultivator klan tinta hitam yang tersebar yang telah menembus pengepungan. Tidak jauh dari tempat ini, dua penguasa wilayah klan tinta hitam sedang melihat ke arah ini. Keduanya adalah Wu Jiang dan Hong Hu. Seperti Mao Qi dan Zhong Yan, yang bertanggung jawab untuk mencegat dua master ras manusia Orde ke-8. Setelah menerima berita itu, mereka segera bergegas untuk mengawasi situasi. Meskipun jarak di antara mereka tidak jauh, itu jelas tidak dekat. Bahkan dengan penglihatan kedua penguasa wilayah ini, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana. Namun, korban dan ketidakmampuan klan tinta hitam jelas terlihat oleh mereka, menyebabkan mereka sangat tidak puas. 5165. Sekelompok sampah ini, hanya beberapa regu manusia kecil yang benar-benar berhasil menghentikan mereka. Betapa tidak bergunanya, Wu Jiang mengutuk dengan marah. Hong Hu berkata, regu itu tampaknya adalah regu elit ras manusia, jauh lebih kuat dari regu biasa. Wu Jiang dengan dingin mendengus, jadi bagaimana jika itu adalah pasukan elit? Hanya ada begitu banyak dari mereka, bahkan jika mereka harus membayar dengan nyawa mereka, mereka masih bisa meratakannya. Hong Hu menggelengkan kepalanya, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Terus mengirim lebih banyak orang tidak akan membantu, mereka hanya akan dikalahkan satu persatu. Mereka memiliki total 5 regu, dan setiap kali, 2 regu akan beristirahat sementara 3 regu bertahan. Tanpa kekuatan yang cukup, mustahil untuk menembus blokade mereka. Bagaimana menurutmu? Hong Hu merenung sejenak sebelum berkata, kumpulkan kekuatanmu dan hancurkan mereka dalam satu gerakan. Wu Jiang dengan tidak sabar berkata, tidak perlu melalui banyak masalah. Jika kamu dan aku bertarung, bagaimana mereka bisa menjadi lawan kita? Tidak, Hong Hu dengan cepat menghentikannya. Apakah kamu lupa apa yang terjadi pada Sadoles dan yang lainnya beberapa lusin tahun yang lalu? Lebih dari 300.000 pasukan disergap oleh ras manusia dan dikalahkan dalam satu gerakan, menyebabkan klan tinta hitam kami menderita kerugian besar. Sebelum kita tahu jika ada jebakan di sana, sebaiknya kita tidak bertindak gegabah. Wu Jiang berubah. Dia secara alami mengingat apa yang terjadi pada Sadoles dan penguasa wilayah lainnya, tetapi apa yang terjadi beberapa lusin tahun yang lalu seperti kemarin bagi seseorang seperti penguasa wilayah yang telah hidup untuk waktu yang lama. Meskipun dia marah, dia tahu bahwa kekhawatiran Hong Hu bukannya tidak masuk akal. Xiang San tiba-tiba menerobos di tempat terkutuk ini dan memiliki 5 regu ras manusia elit yang menjaganya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ada sesuatu yang salah. Meskipun mereka belum merasakan aura master tahap Open Heaven Orde ke-8, siapa yang bisa menjamin bahwa manusia jahat dan licik itu tidak mengintai di dekatnya? Arai roh ras manusia sangat indah dan dapat dengan mudah menyembunyikan aura seseorang. Alasan mengapa mereka menunggu di sini sebagian karena mereka ingin menggunakan bawahan mereka untuk menyerang dan menyelidiki situasi, tetapi juga untuk menunggu berita dari garis depan. Begitu mereka memastikan bahwa tidak ada jebakan di sini, mereka pasti akan bertindak. Seberapa menakutkan reputasi Xiang San. Namun, itu adalah Orde ke-8 Xiang San, Orde ke-7 saat ini, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menangkapnya. Menjatuhkan Xiang San akan cukup untuk memberikan pukulan berat bagi ras manusia dan mengembalikan wajah klan tinta hitam yang hilang selama beberapa dekade terakhir. Masih belum ada berita pasti dari garis depan, jadi kemungkinan Wu Jiang dan Hong Hu masih dalam proses menyelidiki pihak lain. Mereka harus mengurus urusan mereka sendiri. Setelah diskusi singkat, kedua penguasa wilayah memberi perintah kepada anggota klan tinta hitam yang mengganggu mereka untuk mundur sambil mendesak klan tinta hitam terdekat untuk bergegas membantu. Di pinggiran promosi Xiang San di benua terapung,
klan tinta hitam tiba-tiba mundur seperti air pasang, meninggalkan kekacauan. Di bawah kepemimpinan Zhu Yuming, tim Wild Boar mengejar tanpa henti, tampaknya berniat memusnahkan seluruh klan tinta hitam sebelum akhirnya berhenti. Untungnya, seseorang menghentikannya, jangan mengejar musuh yang terpojok. Melindungi orang lebih penting. Zhu Yuming mengutuk beberapa kali. Meskipun dia masih agak tidak mau, dia tahu beratnya masalah ini dan dengan cepat memimpin timnya kembali. Setelah pertempuran sengit, masing-masing tim telah menghabiskan banyak energi dan dengan cepat pulih. Klan tinta hitam telah mundur, mata Dongfang Wenbing berbinar. Yang Kai menyipitkan matanya dan menggunakan matanya untuk mengamati sebelum perlahan menggelengkan kepalanya, itu hanya mundur sementara. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas bahwa anggota klan tinta hitam yang mundur belum benar-benar pergi. Sebaliknya, mereka berkumpul di kejauhan, sepertinya menunggu sesuatu. Situasi ini bukanlah situasi yang baik. Sepertinya spekulasinya dan Dongfang Wenbing sebelumnya menjadi kenyataan. Memang ada master di balik klan tinta hitam ini. Jika bukan karena ini, tidak mungkin untuk menjelaskan situasi saat ini. Dongfang Wenbing juga menyadari hal ini dan ekspresinya menjadi serius. Yang Kai menghibur, bantuan dari pos luar akan segera tiba, kita hanya perlu bertahan selama 3 hingga 5 hari lagi. Dongfang Wenbing berkata dengan suara rendah, mungkin begitu, tapi menilai dari gerakan klan tinta hitam di sini, jelas mereka telah membuat beberapa pengaturan. Saya khawatir bala bantuan dari kamp utama pos luar akan dicegat di tengah jalan. Petik 2. Berkultivasi ke Orde ke-7, tidak ada yang bodoh. Kekhawatiran Dongfang Wenbing bukannya tidak berdasar, dan Yang Kai juga menyadari hal ini, tetapi saat ini, mereka hanya bisa menaruh harapan pada bala bantuan dari kamp utama pos luar atau promosi cepat Siang San. Apa yang mereka berdua tidak tahu adalah bahwa kekhawatiran mereka telah lama menjadi kenyataan. Kultivator bermarga Zhang dan Sun, dua ordo ke-8 yang telah berangkat dari kamp utama pos terdepan, telah lama diblokir oleh dua penguasa wilayah klan tinta hitam dalam kehampaan dan bertarung dengan sengit. Seiring waktu perlahan berlalu, 5 anggota regu ras manusia, tidak peduli siapa mereka, semua merasa seolah-olah waktu berlalu seperti setahun. Dalam kehampaan yang sunyi, niat membunuh tetap ada, membuat orang merasa tidak nyaman. Di pinggiran wilayah Tuan Feodal, jumlah klan tinta hitam terus meningkat, dari 10.000 menjadi 20.000, lalu 50.000. Wu Jiang dan Hong Hong menatap puluhan ribu orang bengkok ini dengan sangat tidak puas. Meskipun mereka telah segera memanggil pasukan klan tinta hitam terdekat ke tempat ini, jumlah pasukan yang dapat mereka kumpulkan sangat kecil. Selama beberapa dekade terakhir, sebagian besar pasukan klan tinta hitam telah dipindahkan ke garis depan untuk menghadapi pos terdepan ras manusia. Saat ini, kekuatan klan tinta hitam yang tersisa sangat sedikit jumlahnya, dan 80 hingga 90% dari klan tinta hitam yang mereka kumpulkan di sini tidak lebih dari umpan meriam. Situasi ini cukup canggung, bukan karena kedua penguasa wilayah itu tidak kompeten, tetapi bahkan ibu rumah tangga yang pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Tidak ada kekuatan kuat di dekatnya untuk mereka gunakan, jadi mereka tidak berdaya. Jika kualitasnya tidak cukup baik, maka mereka hanya bisa menebusnya dengan angka. Untungnya, mereka tidak memiliki harapan bahwa klan tinta hitam ini akan dapat mencapai apapun, jadi mereka hanya bisa mencoba menyelidiki mereka. 2 hari kemudian, mereka baru saja berhasil mengumpulkan 80.000 pasukan, yang merupakan batas mereka tidak dapat dimobilisasi lagi. Di bawah perintah dua penguasa wilayah klan tinta hitam, 80.000 tentara yang kuat berbaris menuju benua terapung. Dari kejauhan, beberapa regu ras manusia menemukan jejak musuh yang mendekat. Jumlah musuh seperti gelombang pasang, menyebabkan kulit kepala seseorang tergelitik. Ketua tim pasukan babi hutan, Zhu Yuming, meraung panjang, dan semua prajurit manusia yang masih dalam pemulihan mulai bergerak. 3 kapal perang berbaris dalam garis lurus, arai roh mereka sedikit bersenandung, dan di lambung kapal perang, berbagai lampu dengan kekuatan yang berbeda mulai berkedip dan berfluktuasi. Yang Kai dan Dongfang Wenbing tetap tidak bergerak. Kedua tim mereka bertanggung jawab untuk menjaga Siang San, jadi sebelum situasi mencapai titik tertentu, mereka tidak berani bertindak gegabah. Saat mereka semakin dekat satu sama lain, pemandangan 80.000 tentara klan tinta hitam yang menyerang mereka seperti manusia yang menghadapi tsunami atau tanah longsor, memberi mereka tekanan psikologis yang besar. Pada saat itu, raungan Zhu Yuming bergema melalui kehampaan, bunuh. Dengan ledakan keras, ketiga kapal perang bergetar hebat saat sinar cahaya menyilaukan keluar dari berbagai bagian kapal perang dan membombardir pasukan klan tinta hitam. Semua orang dilemparkan ke dalam kekacauan. Di bawah setiap sinar cahaya,
kultivator klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu, dan beberapa sinar cahaya bahkan membentuk zona vakum panjang di pasukan klan tinta hitam. Hanya dalam satu putaran serangan, ribuan klan tinta hitam telah jatuh. Adegan ini mengejutkan semua orang, tetapi mereka dengan cepat bereaksi. Meskipun ada banyak master klan tinta hitam yang menyerang, mereka tidaklah tak terkalahkan. Sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah umpan meriam, jika tidak akan ada alasan bagi banyak dari mereka untuk mati. Para prajurit yang bertugas mengendalikan artefak kapal perang tidak perlu diberitahu. Mereka sekali lagi mengaktifkan kekuatan artefak mereka dan meluncurkan serangan lagi. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, jumlah korban yang diderita oleh klan tinta hitam sekali lagi meningkat. Setelah 3 putaran pemboman, klan tinta hitam berada tepat di depan mereka. Semua master tahap Open Heaven Orde ke-7 melompat keluar dari kapal perang mereka. Masing-masing dari mereka memegang artefak mereka sendiri saat mereka menggunakan kekuatan dunia mereka untuk mengepung kapal perang mereka dan membunuh musuh mereka. Dalam sekejap, aura klan tinta hitam mulai layu. Sejauh mata memandang, ruang di mana 3 kapal perang berada dipenuhi dengan pasukan klan tinta hitam yang padat. Hampir tidak mungkin untuk melihat sosok dari 3 kapal perang dan kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7, hanya fluktuasi energi yang konstan. Adegan ini seperti 3 potong permen yang jatuh ke tanah dibungkus oleh semut. Sejumlah besar kultivator klan tinta hitam melewati 3 kapal perang yang terjerat dan bergegas menuju benua terapung. Dawn dan Water Snake sudah lama membuat persiapan. Kekuatan kapal perang sepenuhnya dilepaskan, sementara Open Heaven Orde ke-7 mendorong kekuatan alam semesta kecil mereka hingga batasnya dan mengeluarkan kemampuan ilahi terkuatnya menuju tempat di mana klan tinta hitam memiliki paling banyak orang. Yang Kai telah mendorong hukum luar angkasa hingga batasnya, sehingga semua anggota klan tinta hitam yang mencoba mendekati benua terapung merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke rawa. Gerakan mereka lambat, memberi kedua tim kesempatan untuk membunuh mereka. Itu semua berkat kemampuan luar angkasa, jika tidak, kedua tim ini tidak akan dapat menghentikan anggota klan tinta hitam ini. Sebagian besar kultivator klan tinta hitam tidak lebih dari umpan meriam, dan kekuatan mereka bahkan tidak layak disebut. Salah satu dari manusia yang hadir dapat dengan mudah membunuh sejumlah besar dari mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Kemajuan Xiang San tidak boleh diganggu, sehingga setiap kultivator klan tinta hitam yang menerobos garis pertahanan dapat menyebabkan bencana besar. Pertempuran masih terkendali untuk waktu yang singkat, tetapi sulit untuk mengatakan berapa lama itu akan berlangsung. Tidak ada yang akan mampu bertahan dalam pertempuran berintensitas tinggi untuk waktu yang lama. 1 jam, 2 jam. Setengah hari kemudian, anggota dari 5 tim kecil semuanya telah menghabiskan banyak energi, dan yang paling jelas adalah kecepatan membunuh musuh mereka telah sangat berkurang. Meskipun Yang Kai masih bisa bertahan dan menggunakan hukum luar angkasa untuk menunda serangan anggota klan tinta hitam, pasukan Dawn dan ular air tidak dapat mengikutinya. Ada lebih banyak kultivator klan tinta hitam di pinggiran benua terapung, jadi itu tidak akan lama bahkan sebelum Yang Kai tidak dapat menghentikan mereka untuk maju. Sudah waktunya. Berpikir demikian, Yang Kai berteriak, kakak senior Chai. Di suatu tempat di kehampaan di depan mereka, di dalam kapal perang yang dikelilingi oleh klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya, suara Chai Fang terdengar, hahaha, senang mendengarnya. Ada apa, saudara Yang, apakah kamu tidak bisa bertahan? Dongfang Wenbing tersenyum dan memarahi, Chai tua, cepatlah, jangan buang waktu. Datang, datang, jawab Chai Fang. Begitu suaranya jatuh, lingkaran cahaya yang tampaknya padat tiba-tiba meledak. Halo ini tidak memiliki banyak kerusakan, tetapi memiliki kekuatan dorong yang sangat kuat. Dalam sekejap, anggota klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kapal perang penyu tua semuanya didorong oleh lingkaran cahaya ini.